Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai matriks. Matriks ini adalah materi pertama kita di kelas 2 ya. Nah, sebelum kita masuk contoh soal, kita ingat kembali dulu matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang dan diatur dalam baris dan kolom dalam suatu kurung biasa atau kurung siku. Nah, sebenarnya materi pertama mengenai matriks ini atau perkenalan mengenai matriks ini sudah Ibu berikan dalam bentuk modulnya, dan juga sudah Ibu buatkan video penjelasannya ya. Silakan Ananda lihat kembali video sebelumnya mengenai matriks. Jadi pada video kali ini kita khusus membahas soal-soal mengenai awal matriks ini ya, pengenalan matriks, notasinya dan ordonya. Nah, sekarang perhatikan di sini untuk penulisan matriks ya, notasinya kita tuliskan dalam huruf kapital. Jadi boleh A, B, C sampai Z, tapi penulisannya huruf kapital. Lalu kurungnya bisa kita tuliskan dalam bentuk kurung siku atau kurung biasa. Tapi Ananda harus konsisten. Jika awalnya Ananda gunakan kurung siku, berarti sampai selanjutnya gunakan kurung siku ya. Jadi dalam menjawab soal, jika awalnya Ananda gunakan kurung siku, sampai akhir penyelesaian kurung siku. Kalau menggunakan kurung biasa, berarti sampai akhir penyelesaian kurung biasa ya, jadi agar sama semuanya. Lalu selanjutnya pada matriks ini bilangan di dalam tanda kurung ya, jadi ini ada X dan Y ini, atau 4 negatif 3 6 ini dinamakan elemen atau anggota dari matriks, tapi biasanya kita sebut dengan elemen matriks. Selanjutnya yang perlu Ananda pahami adalah mengenai baris dan kolom. Nah, perhatikan di sini matriks D 2 4 6 ini adalah baris pertama ya. Jadi yang mendatar ini dinamakan baris. Ini baris pertama. Lalu 105 ini adalah baris kedua. Dan 783 ini adalah baris ketiga. Lalu yang kolom itu adalah bagian yang tegak atau yang vertikal ini ya. Ini 217 adalah kolom pertama. 408 ini kolom kedua. 653 ini kolom ketiga. Jadi di sini beda baris dan kolom Ananda harus paham, jangan sampai terbalik ya, karena di sini letak kekeliruannya ya, sering keliru mana yang baris mana yang kolom. Jadi yang mendatar baris, yang tegak ini kolom. Sekarang kita lanjut mengenai ordo. Nah, ordo itu apa? Ordo ini adalah ukuran matriks ya. Jadi ordo ini penulisannya dalam M kali N, di mana M ini adalah banyak baris pada matriks, dan N ini adalah banyak kolom. Jadi penulisan ordo ditulis dalam bentuk perkalian ya, notasi perkalian seperti ini, M kali N. M banyak baris, N banyak kolom. Nah, ditulisnya di mana? Kita tulis ini di bagian bawah sebelah kanan dari notasi atau nama matriksnya. Jadi misalkan ada ini matriks A ya. Matriks A ini banyak barisnya, di sini ada 2. Ini baris pertama, baris kedua, kolomnya cuma ada 1, berarti
ada 2 baris 1 kolom. Nah, berarti di sini matriks A ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk A. Tadi banyak barisnya 2, banyak kolomnya 1, sama dengan X, Y. Nah, jadi ini yang dinamakan ordo. 2 dikali 1 ini yang dinamakan ordo. Dan seperti ini cara penulisannya. Penulisannya kecil di bagian bawah kanan. Dan ini tidak boleh dikalikan. 2 dikali 1 hasilnya 2, Bu. Jadi dituliskan 2 saja. Tidak boleh, karena 2 kali 1 ini adalah notasinya atau penulisan ordonya, ya, bukan untuk dikalikan. Selanjutnya ini yang B. Di sini matriks B, barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom, berarti di sini penulisan B-nya adalah barisnya 1, kolomnya 3. Jadi B 1 kali 3, 4 negatif 3, 6. Jadi seperti ini ya. Untuk C juga penulisannya adalah barisnya ada 3, kolom 2. C 3 kali 2. D nya barisnya ada 3, kolom ada 3, berarti 3 kali 3. Nah, jadi seperti ini penulisan ordonya ya. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk review materi kita. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soal nomor 1, tentukan banyak baris dan kolom masing-masing matriks berikut. Nah, kita coba jawab dari yang A. Di sini ada matriks A sama dengan 3 negatif 4. Yang banyak barisnya di sini, baris ini yang mendatar ya. Jadi ini baris pertama 3, baris keduanya negatif 4. Kolomnya cuma ada 1. Berarti yang A ini banyak barisnya. Banyak barisnya ada 2, banyak kolom 1. Untuk yang B, matriks B di sini ada 4 negatif 7, 9. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Jadi banyak barisnya ada 1, banyak kolomnya ada 3. Untuk matriks C di sini ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi banyak barisnya ada 3. Banyak kolomnya di sini, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi banyak kolomnya ada 2. Oke, lanjut yang D. Matriks D di sini banyak barisnya di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Banyak kolomnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom. Nah, seperti itu saja ya. Kita cukup menentukan banyak baris dan kolomnya. Lanjut nomor 2, di sini diketahui matriks 1, 1, 8, negatif 5, negatif 2, 0, negatif 7, 12. Berapakah banyak baris pada matriks di atas? Kita coba jawab ini ya. Banyak baris, yang baris itu yang mendatar. Jadi ada 1, ada 2. Jadi banyak barisnya ada 2. Berapa banyak kolom matriks di atas? Kolomnya yang tegak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berapa banyak elemen matriks di atas? Nah, elemen tadi adalah anggota atau bilangan-bilangan di dalam tanda kurung ya. Jadi anggota matriks ini yang dinamakan elemennya. Ini ada berapa elemennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 elemen. Tuliskan elemen-elemen pada baris pertama. Baris pertama ini adalah yang mendatar ini ya. Di elemennya adalah
Elemen pada baris pertama adalah 1, 1, 8, negatif 5. Jadi elemen-elemennya ada 1, ada 8, ada negatif 5. Kita tuliskannya menggunakan koma ya, karena yang ditanya adalah elemen-elemennya. Kalau kita tuliskan seperti ini namanya matriks ini ya. Yang kedua, yang E, tuliskan elemen-elemen pada kolom kedua. Nah, kolom itu yang tegak ya. 1, 2. Berarti ini yang kolom kedua. Ini elemennya ada 1 dan 0. Jadi elemen pada kolom kedua adalah 1 dan 0. Oke, kita lanjut yang F. Di sini yang ditanya adalah A12. A12 ini artinya elemen pada baris pertama kolom kedua ya. Jadi ini cara penulisan elemen dan 12 ini adalah menunjukkan baris keberapa, kolom keberapa ya. Ingat kembali penulisan elemen itu adalah A, I, J. Di mana I ini artinya baris ke, sedangkan J ini adalah kolom ke. Jadi indeksnya di sini I dan J ini menunjukkan baris keberapa dan kolom keberapa ya. Jadi kalau ada A12 berarti dia minta adalah elemen pada baris pertama kolom kedua. Perhatikan baris pertama di sini adalah yang ini ya. Jadi kita cukup perhatikan yang baris pertama. Kita lihat kolom yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti elemen A12 itu adalah 1. Selanjutnya A21 berarti elemen pada baris kedua kolom pertama. Kita perhatikan baris kedua, ini baris kedua. Perhatikan kolom pertamanya, berarti ini ya negatif 2. Elemen A22 baris kedua kolom kedua. Baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti elemennya adalah 0. Selanjutnya A14 baris pertama kolom keempat. Baris pertama ini perhatikan baris pertama saja, kolom keempat. Ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti elemennya adalah negatif 5. Negatif 5. A23 baris kedua kolom ketiga. Perhatikan baris kedua, ini baris kedua kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti negatif 7. A13 baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti ini kolom ketiga ya, 8. A24 baris kedua kolom keempat. Yang baris kedua ini kolom keempatnya 1, 2, 3, 4. Ini kolom keempat. Berarti elemennya 12. A11 baris pertama kolom pertama. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Berarti elemennya 1. Oke, sampai di sini Bu harap Ananda bisa paham, apalagi untuk menentukan elemen keberapa ini ya. Ini harus paham. Lanjut nomor 3, di sini tuliskan ordo matriks berikut. Ordo tadi adalah ukuran matriks ya. Kita lihat dari banyak baris dan banyak kolomnya. Untuk matriks bagian yang soal A, ini ada 2, 5, 4. Di sini barisnya ada 3. Kolomnya ada 1. Berarti ada 3 baris 1 kolom, 3 kali 1.
Kita jawab yang A ini ordonya adalah 3 kali 1. Yang B ini barisnya ada 1, kolomnya ada 2, berarti 1 kali 2. Yang C barisnya di sini ada 3, kolomnya juga ada 1, 2, 3, berarti ordonya 3 kali 3. Yang D di sini barisnya ada 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 2, berarti 4 dikali 2. Jadi ini ordo masing-masing matriks ya. Jangan dikalikan pula. 3 dikali 1 hasilnya 3 Bu. 3 dikali 3 hasilnya 9 Bu. Jangan dikalikan ya. Cukup dituliskan karena ini hanya notasinya atau penulisannya seperti ini ya. Lanjut nomor 4, tuliskan contoh matriks berordo 1 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 5, 4 kali 3. Nah, karena diminta contoh berarti Anda boleh tulis elemennya, terserah ya, bebas mau menuliskan elemennya berapa. Kita yang penting ordonya benar ya, ukuran matriksnya benar. Di sini dia minta pertama matriks berordo 1 kali 2. Misalkan kita buat matriks A ordo 1 kali 2, berarti ada 1 baris 2 kolom. 1 baris 2 kolom berarti misalkan Ibu mau angkanya 3 sama negatif 1. Nah, ini yang matriks ordo 1 kali 2 ya, baris 1 kolom 2. Yang B misalkan kita tulis matriksnya M 2 kali 1, berarti baris 2 kolom 1, berarti dia tegak seperti ini, 7, 5. Nah, seperti ini ya, barisnya ada 2 kolom 1. Yang C misalkan matriksnya namanya P 3 dikali 5, berarti barisnya ada 3 kolom 5, baris ada 3 kolom 5 ya. Sekarang ini ada 1, 0, 4, 2, negatif 5, 3, 6, 5, negatif 1, 7, 10, negatif 8. Lalu misalkan ada negatif 3, 4, negatif 2. Ini barisnya ada 3, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah cukup 5 kolomnya, berarti kita tutup kurung. Ya, jadi ini ya matriks ukuran 3 kali 5. Dan D ordonya 4 kali 3. Misalkan kita namakan matriks K 4 kali 3, berarti barisnya ada 4 kolom 3. Misalkan 2 min 1 0 3 4 7 11 25. Lalu ada negatif 5 10 17 0. Ini barisnya 1 2 3 4, kolomnya 1 2 3. Sudah 3 ya. Kita tutup. Nah, ini yang matriks ordo 4 kali 3. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Ibu harap Anda bisa mengerti dan paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.